Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali lagi di Dialog Jurnal Pagi tentang menunggu kiprah caleg bermasalah. Oke, Mas Donald, selain caleg-caleg yang sudah percaya diri sangat tinggi begitu menyatakan akan kembali lagi masuk ke kursi DPR, adakah rencana dari ICW mengumumkan begitu caleg-caleg bermasalah yang kira-kira lolos begitu menurut ICW? Ya tentu kita harus menunggu dulu hasil rekapitulasi akhir yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kalau Tapi sebelum jika itu ya menghitung persentase begitu dari 36 begitu lebih dari 50% Mas yang masuk karena angkanya kembali? kan selalu bergerak kan. Kalaupun sudah diumumkan KPU masih terbuka peluang lagi untuk gugur pada saat persidangan kalau seandainya ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat mungkin sekali bergeser-geser. Tapi biasanya dari periode ke periode ICW selalu di awal memberikan asesmen terhadap semua anggota DPR RI yang terpilih dan duduk di kursi Senayan. Asesmen itu meliputi beberapa hal, misalkan saja latar belakang dia. Jadi kita mau menghitung berapa banyak kira-kira pengusaha yang masuk di parlemen dan duduk di DPR nantinya. Nah dari situ kita juga mapping politik bisnis mereka. Kira-kira bisnis apa yang mereka mau amankan kalau berada di kursi DPR? Karena sudah akan dipublish atau kalau sudah ditetapkan siapa saja kursi. Oh, setelah ditetapkan baru. Tetapi hitung-hitungan gampang-gampangan saja, Mas. Lebih dari 50% caleg bermasalah itu akan duduk kembali? Kalau dari hitungin ya lebih kurang berada di angka sekitar itu. Di angka 50%. Ada juga seperti yang sering disebut-sebut di dalam fakta persidangan, kemudian juga dikaitkan dengan berbagai persoalan korupsi. Misalkan saja kita mendengar ada nama Sultan Batugana yang besar kemungkinan juga tidak lagi lolos. Itu artinya kalau kita lihat Sultan itu kan berada di daerah dapil pemilihan Medan. Medan kan ekonominya menengah ke atas kebanyakan. Nah, itu juga menjadi persoalan. Pak Marzuki Ali kemudian yang dulu pernah menyatakan pernyataan kontroversial ingin ya tidak usah dilanjutkan saja KPK katakanlah seperti itu. Dapil Jakarta informasinya tidak lagi terpilih. Jadi sebenarnya 50-50. Ada yang kemudian Jakarta ekonomi menengah ke atas. Jadi di sisi ini kan membuktikan bahwa penilaian kami daerah-daerah atau caleg-caleg yang diduga bermasalah dan kemudian maju lagi berada di dapil-dapil yang dengan ekonomi masyarakat menengah ke bawah sehingga ya di situ intervensi melalui politik uang sangat mungkin dilakukan untuk mempengaruhi pemilih satu. Kemudian tidak hanya mempengaruhi pemilih, dia juga bisa bermain dengan petugas di mana jarak pengawasan itu sangat susah sekali. Di wilayah NTT misalkan saja, beberapa caleg yang diduga bermasalah itu kan berasal di dapil NTT. Pemantauan publik juga lemah di situ, karena sangat jauh sekali dengan pusat. Akses media juga seringkali elit lokal sudah memiliki kedekatan dengan caleg-caleg tertentu sehingga berita-berita di media pun difilter sedemikian rupa sehingga kemudian mereka sangat mudah sekali untuk memperoleh kursi karena faktor penyelenggara dan faktor pengawas ketiga dalam tanda petik media massa sendiri. Oke, baik. Mas Sebastian, jika simpul-simpul sudah dikunci ini untuk di internal partainya sendiri, untuk masyarakatnya sendiri disogok dengan uang begitu. Lalu bagaimana ke depannya untuk meminimalisir ini supaya tidak semakin banyak korupsi begitu? Wah, itu diskusi panjang. Dan itu artinya kita bicara 5 tahun yang akan datang. Saya kira banyak hal yang mesti diperbaiki. Sistem pemilunya saya kira perlu didiskusikan kembali. Ya, apakah memang ini yang betul-betul kita harapkan. Lalu kemudian sistem pendanaan partai juga harus dibereskan. Sistem rekrutmen di internal partai juga harus diperbaiki. Gitu. Kemampuan partai politik kita untuk menyiapkan kader itu hanya sekitar 30%. 70%-nya partai politik itu ngambil di mana-mana. Artinya bukan orang yang disiapkan. Giliran orang yang berasal dari partai, orang bermasalah seperti kata Donald tadi. Jadi tantangan kita memang berat. Ya, tantangan kita berat. Kita membutuhkan kerja yang sangat ekstra untuk mendorong perbaikan partai politik. Dan ketika mereka juga terpilih, kita juga membutuhkan energi yang keras
untuk bertempur mendorong perbaikan di DPR. Oke, itu perbaikan untuk pencegahan. Jadi untuk yang sekarang ini, yang sudah benar-benar terpilih, yang memang masuk dalam kategori bermasalah, berarti kita tinggal lihat saja tidak jauh berbeda dengan 5 tahun ke belakang, begitu? Iya, jadi pekerjaan ICW nggak boleh berhenti. Oke. Pekerjaan ICW tidak boleh berhenti. Lalu kalau kami di Formapi nanti tinggal kami keluarkan rapornya, rapor merah atau rapor buruk atau rapor baik gitu. Ya kita munculkan, sehingga makin hari publik juga dicerdaskan. Kalau kita sudah melakukan upaya seperti ini, lalu publiknya tetap memilih orang bermasalah, ya memang ada masalah juga dengan publik kita. Jadi publik juga penting untuk dibereskan menurut saya. Oke. Ada Mas satu Donald faktor ini menarik kira-kira untuk kerja belum menjegal, selesai. ya. Ini lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan ICW ini? Ya, Jadi mesti lebih galak lagi, Iya. sepanjang pemberantasan korupsi masih seperti ini, apalagi kemudian kita memprediksi parlemen akan diisi oleh orang-orang yang banyak bermasalah, dan kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Salang tadi, bahwa banyak vote getters, artis-artis yang sengaja direkrut untuk mendulang banyak suara dan itu duduk di parlemen, dia hanya akan mengikuti perintah dari instruksi fraksi itu. Kemudian kita bisa bayangkan wajah DPR ke depan. Apa yang kita lakukan menurut saya bersama KPK, karena sinerginya biasanya dengan KPK, kepolisian kejaksaan cenderung mudah diintervensi oleh DPR RI. Kita berharap sebenarnya dari waktu ke waktu kepolisian kejaksaan itu lebih baik. Tapi memang ruang untuk intervensi itu sangat mudah sekali, apalagi di Komisi Hukum DPR RI. Nah, apa yang kita lakukan? Sekarang kan KPK sudah menangani banyak kasus-kasus korupsi yang baik itu permainan anggaran, baik itu para calo-calo proyek di DPR RI. Titik-titik atau simpul-simpul bermasalah itu kan mereka sudah identifikasi semua. Nah, menurut saya penting kemudian KPK meletakkan fokus di area-area rawan tersebut. Karena disitulah kemudian mereka akan mendulang emas, mendulang uang untuk balik modal dari proses pencalonan yang sudah mereka lakukan beberapa waktu lalu. Saya sepakat dengan Bang Salang bahwa sangat brutal sekali dalam tanda petik pemilu 2014 ini karena praktek politik uangnya sangat masif terjadi. Di 2009 kita memantau melakukan pemantauan terhadap politik uang dan penggunaan fasilitas negara. Ada kita temukan 150 kasus. Tapi di pemilu 2014 ini kita temukan sebanyak 313 pelanggaran dan paling banyak itu di daerah Banten. Sekali lagi dengan ekonomi menengah ke bawah Banten yang meningkat lebih dari 2 kali lipat. Lalu Mas Bastian, itu mungkin ada masukan untuk KPK nantinya harus bagaimana, dan juga Formapi selain mengeluarkan raport merah, apalagi nih yang dilakukan untuk meminimalisir korupsi begitu. Tetapi jawabnya saat lagi karena kita harus jeda pariwara sejenak. Tetaplah bersama kami pemirsa.